Gelombang ombak bergulung di perairan Natuna, membawa angin malam yang mencekam. Di kejauhan, siluet kapal patroli Malaysia tampak melintasi batas laut Indonesia tanpa izin. Dari anjungan Kri Nusantara, Letkol Laut Aditya memperhatikan layar radar dengan rahang mengeras. "Mereka masuk lagi," gumamnya. Nada suaranya mengandung amarah yang tertahan. Ini bukan pertama kalinya kapal Malaysia berani menerobos batas. Namun kali ini, mereka datang dengan armada yang lebih besar, lebih provokatif. Tiba-tiba, suara operator radio memecah keheningan. "Lapor, kapal Malaysia tidak merespons peringatan kita, Komandan." Mereka terus maju. Aditya mengepalkan tinjunya. Ia tahu Indonesia tidak boleh terpancing terlalu cepat. Tapi kesabarannya sudah di ujung tanduk. "Kirim peringatan terakhir. Jika mereka tidak berbalik, kita hadang." Perintahnya lantang. Kri Nusantara pun mulai bergerak, membelah lautan dengan gemuruh mesin yang menggetarkan lambung kapal. Di Jakarta, situasi semakin panas. Ruang kendali pusat komando militer dipenuhi dengan ketegangan. Laksamana Aryo, Panglima TNI Angkatan Laut, menatap layar besar yang menampilkan pergerakan kapal-kapal Malaysia. "Ini sudah keterlaluan," ujarnya, menoleh ke arah Menteri Pertahanan yang duduk di sebelahnya. "Jika kita terus membiarkan ini terjadi, mereka akan semakin berani." Menteri Pertahanan hanya mengangguk pelan, matanya penuh pertimbangan. "Kita butuh keputusan Presiden," katanya, lalu bangkit dari kursinya. Sementara itu, di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia tersenyum puas saat menerima laporan dari Panglima Angkatannya. "Indonesia hanya menggertak," katanya sambil menyeruput teh hangatnya. "Selama Inggris tetap di belakang kita, mereka tidak akan berani bertindak lebih jauh." Di luar sana, pesawat tempur Malaysia mulai berpatroli di langit perbatasan, seakan menantang Indonesia untuk bereaksi. Di tengah samudra, malam semakin larut. Kri Nusantara sudah berada dalam jarak tembak. Awak kapal menunggu instruksi dengan napas tertahan. Di bawah dek, prajurit bersiaga di dekat meriam otomatis. Mereka tahu satu kesalahan bisa berarti perang terbuka. Lalu, sebuah suara keras terdengar di radio. "Kapal Malaysia semakin mendekat, mereka mengabaikan peringatan terakhir kita." Operator radio menoleh pada Aditya, menunggu perintah akhir. Aditya menarik napas dalam-dalam. "Aktifkan sonar, siapkan manuver penghadangan," katanya mantap. Tapi sebelum perintah itu dijalankan, suara keras menggema dari kejauhan. Suara ledakan. Seluruh awak kapal terdiam sejenak sebelum kesadaran menghantam mereka. Salah satu kapal Malaysia baru saja melepaskan tembakan peringatan ke udara. Aditya langsung meraih mikrofon. "Pusat, ini Nusantara. Malaysia sudah melepaskan tembakan." Di Jakarta, Laksamana Aryo langsung berdiri, wajahnya memucat. "Mereka benar-benar menantang kita," bisiknya. Menteri Pertahanan meraih telepon khusus, menghubungi Istana Negara. Malam itu, lonceng peringatan berbunyi di seluruh negeri. Seluruh unit militer Indonesia dalam status siaga penuh. Di istana, Presiden Indonesia berdiri di depan jendela, menatap langit gelap di luar. Dengan suara tegas, ia mengucapkan satu kalimat yang akan mengubah segalanya, "Kita tidak akan mundur." Di dalam ruang pertemuan rahasia di Jakarta, suasana terasa berat. Presiden duduk di tengah, dikelilingi para jenderal dan diplomat senior. Di atas meja, peta perairan Natuna terbuka lebar, dengan tanda merah menunjukkan titik-titik pelanggaran Malaysia. Menteri Pertahanan membuka pertemuan dengan suara dalam. "Mereka sudah melewati batas. Tembakan peringatan mereka bukan lagi sekadar gertakan, melainkan penghinaan terhadap kedaulatan kita." Semua yang hadir mengangguk, wajah mereka menegang. Namun, Presiden mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk tenang. "Indonesia tidak akan terpancing untuk bertindak gegabah. Kita harus bermain cerdas." Di luar sana, rakyat Indonesia berkumpul di jalanan, meneriakkan kemarahan mereka. Gelombang protes terjadi di berbagai kota. Bendera Malaysia dibakar di depan kedutaan mereka. Media sosial dipenuhi dengan seruan perang.
Namun di balik kemarahan itu, Indonesia sedang bergerak dalam senyap. Lewat jalur diplomasi, pesan-pesan dikirim ke Moskow dan Brasilia. Indonesia tidak meminta bantuan militer, tapi kami ingin kalian tahu, jika situasi ini memburuk, dunia harus memilih di pihak siapa. Di Kremlin, Presiden Rusia membaca pesan dari Jakarta dengan mata tajam. Ia menyandarkan diri ke kursinya dan tertawa kecil. Menarik, mereka tidak meminta bantuan, tapi mereka ingin kita tahu bahwa permainan sudah dimulai. Beberapa jam kemudian, panggilan diplomatik dilakukan. Kode-kode rahasia dikirim ke beberapa kedutaan besar Rusia di Asia Tenggara. Secara tidak langsung, Indonesia baru saja mendapatkan angin. Di belahan dunia lain, Brasil menerima pesan yang sama. Presiden Brasil, seorang pemimpin yang vokal dalam menentang hegemoni Barat, mengangguk kecil. Malaysia berpikir mereka bisa berlindung di balik Inggris, tapi mereka lupa, dunia tidak hanya berputar di sekitar Barat. Brasil mulai mengaktifkan jalur perdagangan strategis dengan Indonesia, mengirim sinyal bahwa mereka siap mendukung ekonomi Indonesia jika terjadi blokade atau tekanan internasional. Sementara itu, di Selat Malaka, kapal selam tak dikenal meluncur dalam senyap. Indonesia tidak pernah mengumumkan keberadaannya, tetapi intelijen militer Malaysia mulai panik. Mereka tidak menyerang, tetapi pergerakan mereka tidak bisa diprediksi, bisik seorang perwira tinggi Malaysia kepada Perdana Menterinya. Inggris, yang sebelumnya yakin bahwa Malaysia bisa menghadapi Indonesia dengan mudah, mulai melihat ancaman lain. Jika Rusia dan Brasil bergerak, maka konflik ini bukan lagi hanya antara dua negara di Asia Tenggara. Di Jakarta, seorang perwira intelijen bergegas menemui Panglima TNI. Kami menerima laporan bahwa beberapa pejabat Malaysia mulai melakukan pertemuan mendadak dengan perwakilan Inggris. Mereka mulai khawatir. Panglima tersenyum tipis. Bagus, biarkan mereka gelisah. Indonesia tahu bahwa dalam perang geopolitik, rasa takut adalah senjata yang lebih kuat daripada rudal. Di tengah ketegangan global yang meningkat, Presiden Indonesia memanggil seluruh pemimpin ASEAN untuk sebuah pertemuan mendadak. Tanpa basa-basi, ia berdiri di depan podium dan berkata lantang, Indonesia tidak ingin perang. Tetapi jika ada yang menyentuh kedaulatan kami tidak akan tinggal diam. Dunia mendengar, Inggris mendengar, Malaysia mendengar, dan yang paling penting, sekutu baru Indonesia, Rusia dan Brasil, mendengar dengan sangat jelas. Malam itu, di Laut Natuna, kapal perang Indonesia tetap dalam formasi bertahan. Tidak ada tembakan, tidak ada serangan, hanya kesunyian yang menegangkan. Tapi di balik layar, Indonesia telah memulai perang yang berbeda, bukan perang dengan peluru dan darah, tetapi perang kecerdasan dan strategi yang akan mengubah jalannya sejarah. Di tengah malam yang pekat di Jakarta, lampu-lampu di gedung Kementerian Luar Negeri tetap menyala. Ruang rapat utama dipenuhi oleh para diplomat senior dan analis geopolitik. Peta dunia terpampang di layar besar, dengan garis-garis strategis yang menunjukkan hubungan perdagangan, jalur militer, dan aliansi global. Menteri Luar Negeri berdiri di tengah ruangan, menatap mereka semua dengan sorot mata tajam. Kita tidak akan menyerang terlebih dahulu. Kita biarkan Malaysia merasa unggul. Biarkan mereka berpikir mereka bisa menang, sampai mereka sadar bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan kita. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia tersenyum puas saat membaca laporan intelijennya. Indonesia terlalu berhati-hati. Mereka tidak akan berani berkonflik terbuka, katanya kepada seorang jenderal angkatan bersenjata. Kita teruskan latihan militer dengan Inggris, dan jika perlu, tingkatkan tekanan di perbatasan. Ia merasa aman dengan bayang-bayang Inggris di belakangnya. Namun, ia tidak tahu bahwa strategi Indonesia sudah mulai bekerja. Di New York, sidang PBB digelar dengan agenda utama membahas meningkatnya ketegangan di Asia Tenggara. Wakil tetap Indonesia berdiri di podium, menyampaikan pidatonya dengan penuh ketegasan. Indonesia tidak mencari musuh, tetapi kami tidak akan tinggal diam jika kedaulatan kami diinjak-injak. Sementara itu,
Di sisi lain ruangan, diplomat Rusia dan Brasil saling bertukar pandang. Keduanya tahu bahwa permainan ini bukan hanya tentang Indonesia dan Malaysia, ini tentang peta kekuatan dunia yang sedang bergeser. Di balik layar, Indonesia mulai menggerakkan ekonominya dengan cerdas. Lewat serangkaian kebijakan mendadak, Indonesia mulai mengalihkan sebagian besar impor bahan pangan dan teknologi militernya dari negara-negara barat ke Rusia, Brasil, dan sekutu lainnya. Investor asing mulai panik. Bursa saham Malaysia mengalami penurunan signifikan dalam beberapa hari terakhir, dan mata uang mereka mulai melemah. Dunia bisnis mulai mempertanyakan, apakah Malaysia benar-benar siap menghadapi krisis jika Indonesia bertindak lebih jauh. Sementara itu, di Laut Cina Selatan, armada Rusia yang sebelumnya berlabuh di Vladivostok mulai bergerak ke selatan. Kapal induk dan kapal perusak mereka mulai melakukan patroli di perairan internasional yang berbatasan dengan wilayah konflik. Inggris, yang awalnya mendukung Malaysia dengan penuh percaya diri, mulai menyadari bahwa konflik ini bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang mereka duga. Seorang penasihat pertahanan Inggris berkata kepada Perdana Menteri mereka, "Jika kita terus mendukung Malaysia, kita mungkin harus berhadapan dengan Rusia di luar Eropa." Kembali ke Jakarta, Presiden Indonesia duduk di ruang kerjanya, menerima laporan dari Menteri Pertahanan. Mereka semakin tertekan, ekonomi mereka mulai goyah, dan sekutu mereka mulai ragu, ujar sang menteri. Presiden mengangguk pelan, menatap keluar jendela. "Bagus, kita akan buat mereka kalah tanpa harus menembakkan satu peluru pun." Di Kuala Lumpur, malam itu, Perdana Menteri Malaysia mulai merasa ada yang tidak beres. Telepon daruratnya berdering, suara di ujung sana melaporkan bahwa beberapa investor besar mulai menarik dana mereka dari Malaysia. "Ini bukan kebetulan," bisik Perdana Menteri, akhirnya menyadari bahwa Indonesia tidak bertarung di medan perang yang ia harapkan. Malam itu, dunia menyaksikan perubahan arah konflik. Indonesia tidak hanya bertahan, mereka mengendalikan permainan. Malaysia yang tadinya penuh percaya diri kini mulai merasakan tekanan yang datang dari segala arah. Inggris mulai ragu, ekonomi Malaysia mulai goyah, dan Indonesia tetap berdiri tegak, tidak tergoyahkan oleh provokasi lawannya. Jebakan telah dipasang, dan Malaysia mulai jatuh ke dalamnya. Langit di atas Laut Natuna tampak lebih sibuk dari biasanya. Pesawat tempur Malaysia melesat cepat, melakukan manuver intimidasi di dekat perbatasan udara Indonesia. Radar pertahanan udara Indonesia menangkap semua pergerakan itu, tetapi sejauh ini perintah dari pusat tetap sama, tahan. Jangan terpancing. Di geladak kapal induk HMS Queen Elizabeth yang berlabuh di perairan dekat Malaysia, seorang perwira angkatan laut Inggris mengamati layar taktis dengan ekspresi percaya diri. "Indonesia hanya menggertak," katanya kepada seorang komandan Malaysia. "Mereka tahu bahwa jika mereka menyerang, dunia akan berpihak pada kita." Malaysia semakin besar kepala, yakin bahwa Inggris akan mendukung mereka sepenuhnya. Namun, mereka lupa satu hal, Indonesia tidak sendirian. Di Moskow, Kremlin mengeluarkan pernyataan resmi, Federasi Rusia akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas mitra strategisnya. Tak lama setelah itu, satelit militer Barat menangkap pergerakan yang mengejutkan, sekelompok kapal perang Rusia mulai bergerak menuju Samudera Hindia. Dunia tersentak, Malaysia yang awalnya percaya diri mulai menyadari bahwa konflik ini bukan lagi hanya antara dua negara bertetangga. Sementara itu, Brasil mengambil langkah yang lebih halus tetapi sama mengancamnya. Negara itu mulai menyuntikkan investasi besar-besaran ke sektor energi Indonesia, mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap perdagangan dengan negara-negara barat. Beberapa perusahaan Malaysia yang bergantung pada rantai pasokan global tiba-tiba kehilangan akses ke komoditas strategis. Pasar keuangan Malaysia mulai terguncang. Perdana Menteri mereka mulai merasakan tekanan yang semakin nyata. Di Jakarta, para petinggi TNI duduk di ruang operasi militer, mengamati perkembangan dengan penuh waspada. "Malaysia semakin terpojok," ujar Panglima TNI,
menatap layar yang menunjukkan ketegangan di wilayah udara perbatasan. Tapi mereka masih percaya diri karena Inggris di belakang mereka. Presiden Indonesia berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata dengan tenang, "Maka, kita buat Inggris berpikir ulang." Beberapa jam kemudian, pesawat tempur Indonesia dari Skadron Elang Biru diterbangkan dengan misi patroli di perbatasan. Namun, kali ini mereka tidak hanya bertahan. Dengan presisi tinggi, jet-jet tempur Indonesia mulai mengunci target di radar mereka, bukan untuk menyerang, tetapi untuk mengirim pesan bahwa Indonesia tidak akan mundur. Alarm berbunyi di pangkalan udara Malaysia. "Mereka mengunci kita," teriak seorang pilot Malaysia melalui radio. Kepanikan terjadi. Inggris, yang awalnya merasa superior, mulai melihat bahwa Indonesia bukan lawan yang bisa diremehkan. Di sela-sela ketegangan udara itu, kapal selam Indonesia yang beroperasi secara senyap mulai merapat di titik-titik strategis di sekitar Laut Natuna. Pergerakan ini terpantau oleh satelit militer AS, dan dalam waktu singkat, briefing darurat diadakan di Pentagon. Seorang analis geopolitik di Washington berkata, jika ini terus berlanjut, Malaysia akan kehabisan opsi sebelum mereka bisa meminta bantuan lebih jauh. Malam itu, di Istana Negara Jakarta, Presiden Indonesia menerima laporan terbaru. "Malaysia mulai ketakutan," ujar Menteri Pertahanan. "Mereka pikir mereka bisa memancing kita ke dalam perang konvensional. Tapi sekarang, mereka sendiri yang terjebak." Presiden menatap langit gelap di luar jendela dan berkata dengan suara mantap, "Mereka yang menyalakan api ini. Sekarang, kita biarkan mereka terbakar oleh kesombongan mereka sendiri." Di Kuala Lumpur, suasana di kantor Perdana Menteri semakin tegang. Seorang pejabat pertahanan bergegas masuk ke ruang rapat dengan wajah pucat. "Tuan, kita punya masalah besar. Investor asing mulai menarik dananya. Bursa saham kita anjlok 10% dalam semalam." Perdana Menteri menatap layar di depannya dengan rahang mengatuk. Grafik merah menurun tajam, menunjukkan kepanikan di pasar finansial Malaysia. "Bagaimana mungkin ini terjadi? Inggris di pihak kita," katanya, setengah berteriak. Namun, tak ada yang berani menjawab. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang aliansi militer. Indonesia telah mengobarkan perang ekonomi tanpa menembakkan satu peluru pun. Di Moskow, seorang penasihat Presiden Rusia meneliti laporan terbaru dari Asia Tenggara. Indonesia bergerak dengan cerdas. Mereka tidak menekan pemicu, tetapi mereka membuat Malaysia tersudut secara politik dan ekonomi, katanya sambil tersenyum tipis. Kremlin merilis pernyataan baru, Federasi Rusia tidak akan tinggal diam jika mitra strategisnya terancam. Kalimat ini cukup untuk membuat Inggris dan Malaysia semakin waspada. Jika Rusia benar-benar turun tangan, maka konflik ini akan berubah menjadi lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Sementara itu, di PBB, sidang darurat digelar. Para diplomat dunia saling berdebat tentang meningkatnya ketegangan di Asia Tenggara. Diplomat Indonesia berdiri dengan tegak di podium, suaranya penuh keyakinan. "Kami tidak memprovokasi, kami tidak menyerang, kami hanya bertahan. Tetapi jika kedaulatan kami terus diganggu, maka kami akan membalas dengan segala cara yang diperlukan." Suasana di ruangan itu menjadi senyap. Bahkan diplomat Inggris pun mulai ragu-ragu. Di Laut Natuna, kapal perang Malaysia yang semula agresif kini terlihat lebih berhati-hati. Mereka sadar bahwa Indonesia bukan hanya memiliki kekuatan militer, tetapi juga dukungan internasional yang kuat. Radar pertahanan udara Indonesia terus memantau pergerakan mereka, dan setiap pelanggaran baru segera dikunci oleh sistem persenjataan otomatis. "Jika mereka menembak sekali lagi, kita akan bereaksi," ujar seorang komandan TNI AL kepada awak kapal. Tangan mereka sudah siap di atas tombol peluncuran, tetapi perintah dari Jakarta tetap sama, "Tunggu. Jangan gegabah." Di Brasilia, Presiden Brasil menerima panggilan dari Jakarta. "Kami butuh dukungan di sektor perdagangan dan ekspor," kata Presiden Indonesia. "Malaysia mulai menggunakan cara-cara kotor untuk menekan kami secara ekonomi." Brasil,
yang selama ini memiliki hubungan erat dengan Indonesia, segera mengeluarkan pernyataan dukungan. Mereka memblokir beberapa transaksi dagang dengan Malaysia dan mengalihkan sebagian besar kerjasama ekonomi ke Indonesia. Efeknya langsung terasa. Harga komoditas utama Malaysia melonjak di pasar global, semakin memperburuk situasi ekonomi mereka. Di London, Perdana Menteri Inggris duduk diam di ruang rapat darurat. Jika kita terus mendukung Malaysia, kita bisa kehilangan pengaruh di Asia, ujar seorang penasihat seniornya. Inggris mulai menyadari bahwa situasi ini tidak sesederhana yang mereka kira. Mereka mungkin bisa membantu Malaysia dalam perang konvensional, tetapi mereka tidak siap menghadapi dampak geopolitik dan ekonomi yang lebih luas. Apakah kita benar-benar ingin bertaruh segalanya untuk Malaysia? Tanya seorang menteri luar negeri Inggris dengan nada skeptis. Di Jakarta, Presiden Indonesia menerima laporan terbaru dari Menteri Pertahanan. Malaysia mulai panik, Inggris mulai ragu, dan dunia mulai melihat kita sebagai kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Presiden mengangguk pelan. Bagus, tapi ini belum selesai. Ia lalu menatap para jenderalnya dan berkata, kita biarkan mereka semakin terpojok. Saat waktunya tiba, mereka sendiri yang akan datang kepada kita untuk berdamai. Malam itu, di perbatasan udara, jet tempur Indonesia melesat cepat, melintasi batas tanpa suara. Mereka tidak menyerang, tidak menembak, hanya menunjukkan kehadiran mereka. Dan di darat, di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia menatap langit dengan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Indonesia tidak hanya bertahan, Indonesia sedang menang. Di tengah malam yang mencekam, ruang kendali pertahanan Malaysia dipenuhi suara bising peringatan. Radar mereka menangkap pergerakan tak lazim di perbatasan udara. Jet tempur Indonesia kembali berpatroli. Seorang operator berteriak panik. Di layar, titik-titik merah yang menandakan pesawat Indonesia terus bergerak tanpa rasa takut. Namun, tak satu pun dari mereka yang melanggar batas agresi. Mereka hanya ada di sana, mengintimidasi tanpa perlu menembakkan satu peluru pun. Perdana Menteri Malaysia menatap layar siaran berita dengan wajah kusut. Setiap hari, tekanan semakin meningkat. Ekonomi mereka makin runtuh, para investor semakin menjauh. Di mana Inggris saat kita membutuhkan mereka? Gumamnya frustrasi. Jawabannya datang beberapa jam kemudian dalam bentuk sebuah laporan rahasia. London sedang mempertimbangkan menarik dukungan mereka. Inggris tak mau mengambil risiko menghadapi Rusia dan Brasil demi Malaysia. Kebanggaan Malaysia perlahan berubah menjadi keputusasaan. Sementara itu, di Kremlin, Presiden Rusia menerima laporan intelijen terbaru. Indonesia bermain dengan cerdas, ujarnya sambil menyandarkan diri di kursinya. Mereka tidak memprovokasi, tetapi juga tidak mundur. Ia tersenyum, lalu menandatangani sebuah dokumen rahasia, persetujuan untuk meningkatkan kerjasama militer dengan Indonesia. Tak lama kemudian, kapal-kapal perang Rusia semakin mendekati perairan strategis, mengirim sinyal kuat kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah negara yang bisa ditekan begitu saja. Di Brasilia, langkah strategis lain diambil. Brasil mengumumkan kerjasama dagang baru dengan Indonesia, menggantikan kontrak-kontrak yang sebelumnya dimiliki Malaysia. Mereka pikir Inggris akan menyelamatkan mereka, kata seorang analis ekonomi di sebuah siaran berita. Tapi sekarang, dunia melihat Malaysia sebagai pihak yang kalah dalam permainan ini. Ekonomi Malaysia makin tercekik, tak ada sekutu yang benar-benar mau berkorban demi mereka. Di Laut Natuna, kapal-kapal perang Indonesia tetap dalam posisi bertahan. TNI tahu bahwa musuh yang terpojok bisa menjadi lebih berbahaya. Namun, strategi mereka tetap sama, menekan tanpa menyerang, mengintimidasi tanpa memprovokasi. Sementara itu, drone-drone pengintai Indonesia terbang di atas wilayah sengketa, mengumpulkan data yang menunjukkan semakin lemahnya pertahanan Malaysia. Di Kuala Lumpur, krisis politik mulai muncul. Beberapa pejabat tinggi mulai meragukan keputusan Perdana Menteri mereka. Kita harus menemukan jalan keluar sebelum semuanya hancur.
seru salah satu menteri senior. Namun, Perdana Menteri masih bersikeras mempertahankan ego mereka. Tidak, kita tidak akan tunduk pada Indonesia, teriaknya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa waktu mereka semakin menipis. Di Jakarta, Presiden Indonesia menerima laporan terakhir dari tim intelijen. Malaysia kehilangan kepercayaan dari sekutunya, ekonomi mereka hampir runtuh, dan rakyat mereka mulai mempertanyakan kepemimpinan mereka. Presiden hanya tersenyum tipis. Mereka akan datang kepada kita, bukan karena kita meminta, tapi karena mereka tidak punya pilihan lain. Malam itu, Malaysia menghadapi kenyataan pahit. Mereka yang dulu begitu percaya diri dengan perlindungan Inggris, kini mulai merasakan dinginnya kesendirian. Dan di kejauhan, Indonesia tetap diam, menunggu saat yang tepat untuk mengakhiri semuanya. Tanpa perang, tanpa darah, hanya dengan kesabaran dan kecerdasan. Pagi itu, Kuala Lumpur diselimuti kabut tipis, namun di dalam ruang darurat pemerintahan Malaysia, suasana begitu panas dan penuh ketegangan. Perdana Menteri menatap para menterinya dengan mata merah, kurang tidur dan penuh tekanan. Berapa lagi yang kita kehilangan? Suaranya serak. Menteri Keuangan dengan gugup melirik laporan di tangannya. Nilai ringgit jatuh 15% dalam seminggu, investor asing sudah menarik lebih dari 60% modal mereka, dan ia menelan ludah, beberapa negara mulai membatalkan kontrak dagang kita. Kata-kata itu bagai belati yang menancap dalam. Malaysia tidak hanya kalah dalam diplomasi, tetapi kini ekonominya tengah diambang kehancuran. Di seberang lautan, di atas kapal induk HMS Queen Elizabeth, seorang perwira Inggris menatap layar monitornya dengan cemas. Ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan, gumamnya. Perdana Menteri Inggris baru saja menggelar pertemuan dengan kabinetnya, membahas kemungkinan menarik dukungan mereka terhadap Malaysia. Jika kita tetap berada di pihak mereka, kita akan kehilangan kredibilitas di Asia. Keputusan itu menggantung di udara, dan untuk pertama kalinya, Malaysia mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa selamanya bergantung pada Inggris. Sementara itu, di Moskow, Kremlin kembali mengeluarkan pernyataan tegas. Setiap tindakan provokatif terhadap Indonesia akan dianggap sebagai ancaman terhadap keseimbangan kawasan. Tak lama setelah itu, satelit militer menangkap pergerakan kapal perang Rusia yang semakin mendekat ke Samudera Hindia. Inggris kini berada di posisi sulit. Mereka harus memilih antara mempertahankan Malaysia atau menghindari konfrontasi yang bisa melibatkan kekuatan besar lainnya. Di Jakarta, Presiden Indonesia duduk di ruang rapat dengan para menterinya. Malaysia mulai goyah, kata Menteri Luar Negeri dengan ekspresi puas. Inggris mulai menarik diri, dan ekonomi mereka dalam keadaan sekarat. Pertanyaannya, kapan kita memberikan pukulan terakhir? Presiden terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kita tidak perlu menyerang, mereka akan datang kepada kita sendiri. Di jalanan Kuala Lumpur, rakyat mulai turun ke jalan. Demonstrasi besar-besaran pecah di berbagai kota. Kami tidak butuh perang, kami butuh stabilitas, teriak seorang demonstran. Pemerintah mulai kewalahan menghadapi kemarahan rakyatnya sendiri. Pasukan keamanan dikerahkan untuk meredam massa, tetapi tekanan dari dalam negeri semakin besar. Para elit politik Malaysia mulai berbalik melawan pemimpin mereka. Di Washington, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan netral, menghindari berpihak dalam konflik ini. Amerika memilih untuk tidak terlibat, semakin membuat Malaysia merasa terisolasi. Brasil memperketat embargo dagang terhadap Malaysia, dan dengan dukungan Rusia, Indonesia kini menjadi pusat perhatian dunia. Indonesia tidak hanya bertahan, mereka mengubah peta kekuatan global, ujar seorang analis politik di CNN. Malam itu, di Istana Negara Jakarta, sebuah pesan diplomatik masuk dari Kuala Lumpur. Malaysia meminta pertemuan darurat. Presiden Indonesia tersenyum kecil. Mereka akhirnya datang. Menteri Pertahanan yang duduk di sampingnya ikut tersenyum. Dan kali ini, kita yang menentukan syaratnya. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia menatap kosong ke jendela kantornya.
Kesombongan mereka telah runtuh. Kini, yang tersisa hanyalah upaya untuk menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Dan untuk pertama kalinya sejak krisis ini dimulai, Malaysia menyadari bahwa mereka telah salah menilai Indonesia. Negara yang mereka anggap lemah ternyata adalah kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pagi itu, Jakarta tampak lebih sibuk dari biasanya. Di Bandara Halim Perdana Kusuma, sebuah pesawat kenegaraan Malaysia mendarat dengan kawalan ketat. Dari dalam, Perdana Menteri Malaysia melangkah turun, wajahnya menyiratkan kelelahan dan tekanan luar biasa. Hari ini, ia datang bukan sebagai pemimpin yang angkuh, tetapi sebagai sosok yang terdesak, yang harus menundukkan kepala demi menyelamatkan negaranya sendiri. Di dalam Istana Negara, Presiden Indonesia menunggu dengan sikap tenang. Di sampingnya, para petinggi TNI, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan bersiap mengamati jalannya perundingan. Saat Perdana Menteri Malaysia masuk ke ruangan, atmosfer tegang menyelimuti udara. Dulu, mereka begitu percaya diri. Kini, mereka datang sebagai pihak yang kalah. Kami ingin mencari jalan damai, ujar Perdana Menteri Malaysia dengan suara yang sedikit bergetar. Presiden Indonesia hanya menatapnya dengan tatapan tajam. Damaikah yang kalian cari? Setelah selama ini kalian mengusik kedaulatan kami. Suasana ruangan menjadi hening. Malaysia kini berada di bawah bayang-bayang kebijakan yang dulu mereka anggap sepele. Tidak ada lagi Inggris yang berdiri di belakang mereka, tidak ada lagi perlindungan dari sekutu-sekutu barat. Di luar gedung pertemuan, ratusan wartawan dari berbagai belahan dunia berkumpul, menunggu hasil dari perundingan yang akan menentukan nasib Asia Tenggara. Sementara itu, di media sosial, publik Indonesia dengan penuh kebanggaan mengikuti setiap perkembangan. Kita tidak perlu perang untuk menang. Mereka datang sendiri dengan kepala tertunduk, tulis seorang pengguna Twitter yang segera menjadi viral. Di ruang perundingan, Presiden Indonesia akhirnya angkat bicara. Indonesia tidak akan menghancurkan Malaysia, karena kita bukan bangsa yang kejam. Tapi kalian harus membayar harga dari kesalahan yang telah kalian buat. Perdana Menteri Malaysia menelan ludah. Ia tahu bahwa ini bukan negosiasi biasa, ini adalah bentuk penyerahan. Apa yang kalian inginkan? Tanyanya dengan suara lemah. Menteri Luar Negeri Indonesia membuka berkas perjanjian yang telah disiapkan. Pertama, Malaysia harus menarik seluruh klaim mereka atas wilayah-wilayah yang disengketakan. Kedua, Malaysia harus berhenti melakukan provokasi militer di perbatasan. Ketiga, Malaysia harus menerima kerja sama ekonomi yang lebih menguntungkan Indonesia. Dan keempat, menteri itu berhenti sejenak, menatap langsung ke mata Perdana Menteri Malaysia. Kalian harus mengakui di hadapan dunia bahwa kalian telah melakukan kesalahan. Tak ada pilihan lain. Jika Malaysia menolak, ekonomi mereka akan semakin runtuh, dan mereka akan benar-benar kehilangan tempat di kancah internasional. Dengan tangan gemetar, Perdana Menteri Malaysia akhirnya menandatangani perjanjian tersebut. Di detik itu juga, sejarah mencatat bahwa kesombongan Malaysia telah dipatahkan, bukan dengan peluru, tetapi dengan strategi, kecerdasan, dan kesabaran Indonesia. Saat perundingan selesai, Presiden Indonesia berdiri dan menatap langsung ke arah Perdana Menteri Malaysia. Hari ini, Indonesia tidak menghancurkan Malaysia. Tapi ingat, jika kalian mengulang kesalahan yang sama, kali ini kami tidak akan memberi kalian kesempatan kedua. Perdana Menteri Malaysia hanya bisa menunduk, menyadari bahwa negaranya baru saja selamat dari kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Malam itu, Kuala Lumpur tenggelam dalam keheningan yang menyiksa. Di kediaman resminya, Perdana Menteri Malaysia duduk termenung, memandangi secarik kertas yang baru saja ia tandatangani di Jakarta. Perjanjian itu kini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Malaysia telah kalah, tanpa satu pun peluru ditembakkan. Tangannya menggenggam kening, sementara pikirannya berkecamuk. Bagaimana kita bisa sampai di titik ini? Gumamnya. Di seberang lautan, di Jakarta, Presiden Indonesia bersiap mengumumkan hasil perundingan kepada rakyatnya. Malam itu,
Seluruh stasiun televisi nasional menayangkan siaran langsung dari Istana Negara. Hari ini, kita telah membuktikan bahwa Indonesia bukanlah bangsa yang bisa dipermainkan. Kita tidak menyerang, kita tidak mengotori tangan kita, tetapi kita tetap menang. Suaranya tegas, penuh dengan kebanggaan. Di luar istana, ribuan warga berkumpul, menyambut pidato itu dengan sorak-sorai. Di media sosial, tagar-tagar Indonesia menang tanpa perang menjadi trending dunia. Warga Indonesia merayakan kemenangan ini dengan penuh kebanggaan, sementara di Malaysia, suasana justru sebaliknya. Rakyat mulai mempertanyakan kepemimpinan mereka. Mengapa kita harus berlutut di hadapan Indonesia? Suara-suara ketidakpuasan mulai menggema. Demonstrasi kecil mulai pecah di beberapa kota besar, menuntut Perdana Menteri untuk mundur dari jabatannya. Di Moskow, Kremlin menerima laporan terbaru. Indonesia telah menang dengan strategi sempurna, kata seorang penasihat senior Presiden Rusia. Mereka tersenyum puas, menyadari bahwa kemenangan Indonesia juga menguntungkan posisi geopolitik Rusia di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, di Brasilia, pemerintah Brasil semakin memperkuat hubungan dagang dengan Indonesia, mempercepat proses pengalihan ekspor dari Malaysia ke Jakarta. Di dalam ruang rapat rahasia di London, para pejabat Inggris membahas dampak dari kekalahan Malaysia. Kita kehilangan sekutu utama di Asia Tenggara, kata salah seorang diplomat. Jika kita tidak segera bertindak, Indonesia akan semakin berpengaruh di kawasan ini. Namun, Perdana Menteri Inggris hanya menggeleng. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Malaysia kalah bukan karena kita meninggalkan mereka, tetapi karena mereka meremehkan lawan yang salah. Di Laut Natuna, kapal-kapal perang Indonesia mulai kembali ke pangkalan mereka. Para prajurit TNI menyadari bahwa mereka tidak perlu menekan pemicu, tetapi mereka tetap menjadi bagian dari sejarah kemenangan ini. Kita berperang tanpa berperang, gumam seorang komandan angkatan laut. Dan kita telah menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa diinjak-injak. Di Istana Negara Jakarta, Presiden Indonesia menutup map perjanjian itu dan menatap para jenderalnya. Pertempuran ini mungkin telah usai, tapi ini bukan akhir dari segalanya. Malaysia akan belajar dari kekalahan ini, dan mungkin suatu saat mereka akan mencoba bangkit kembali. Para jenderal mengangguk, memahami pesan tersirat dari pemimpinnya. Indonesia boleh saja menang hari ini, tetapi dunia akan terus berubah, dan mereka harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia menatap pantulan dirinya di cermin. Yang ia lihat bukanlah pemimpin yang gagah berani, melainkan seorang pria yang telah dipermalukan oleh musuh yang dulu ia anggap remeh. Dengan tangan gemetar, ia meraih telepon dan menghubungi penasihat terdekatnya. Kita harus merencanakan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan ini menjadi akhir dari Malaysia. Suaranya dipenuhi dengan keputusasaan sekaligus dendam. Meskipun ia telah kalah di meja perundingan, ia tahu bahwa perang belum benar-benar usai. Malam turun dengan perlahan di Kuala Lumpur, tetapi dalam benak Perdana Menteri Malaysia, badai tak kunjung reda. Ia berjalan mondar-mandir di ruang kantornya, memegang dokumen perjanjian yang telah ia tanda tangani di Jakarta. Lembar demi lembar terasa seperti belenggu di lehernya. Ia tahu, di mata rakyatnya, ia bukan lagi seorang pemimpin, melainkan simbol kekalahan. Dan kekalahan itu lebih menyakitkan daripada perang. Di luar gedung pemerintahan, demonstrasi semakin membesar. Ribuan warga turun ke jalan, menuntut kejelasan. Mengapa kita tunduk pada Indonesia? Mengapa kita membiarkan bangsa lain merendahkan kita? Teriak mereka. Polisi anti huru-hara bersiaga, tetapi tekanan dari rakyat tak bisa dibendung. Di media sosial, para tokoh oposisi mulai berbicara lantang. Pemerintahan ini harus bertanggung jawab, seru salah satu mantan pejabat tinggi militer Malaysia. Di sisi lain dunia, Inggris yang dulu menjadi sekutu utama Malaysia kini lebih memilih diam. Mereka tidak mau terjebak dalam konflik yang merugikan mereka sendiri. Bahkan di Washington,
Amerika Serikat tidak menunjukkan niat untuk campur tangan. Malaysia, yang dulu percaya diri dengan dukungan asing, kini benar-benar sendirian. Namun, dalam kegelapan ini, ada satu pihak yang melihat kesempatan. Sebuah kekuatan yang siap menyalakan kembali bara yang hampir padam. Di sebuah lokasi rahasia, sekelompok petinggi militer Malaysia menggelar pertemuan tertutup. Kita tidak bisa membiarkan ini berakhir seperti ini, kata seorang jenderal dengan suara penuh kemarahan. Indonesia boleh menang di meja perundingan, tapi itu bukan berarti kita tidak bisa membalas dengan cara lain. Rencana mulai disusun dalam diam. Operasi rahasia mulai dirancang. Kita tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Kali ini, kita akan menusuk mereka dari dalam. Di Jakarta, Presiden Indonesia menikmati momen kemenangan bersama para menterinya. Namun, seorang agen intelijen datang membawa laporan terbaru. Ada pergerakan mencurigakan di Kuala Lumpur. Kelompok tertentu di dalam militer mereka tidak menerima kekalahan ini begitu saja. Presiden meletakkan cangkir tehnya, ekspresinya berubah serius. Jadi, mereka belum selesai dengan kita? Tanyanya. Kepala BIN mengangguk pelan. Mungkin ini baru permulaan. Di Moskow, Presiden Rusia membaca laporan dari Asia Tenggara dengan seksama. Malaysia tidak akan tinggal diam, katanya sambil meletakkan dokumen itu di atas meja. Indonesia harus bersiap. Jika musuh mereka mulai menggunakan cara yang lebih kotor, mereka harus lebih cerdas. Sementara itu, di Brasilia, pemerintahan Brasil mulai mengambil langkah antisipasi, memastikan bahwa hubungan mereka dengan Indonesia tetap kokoh dan tidak terganggu oleh gejolak yang mungkin terjadi. Di perbatasan, patroli TNI terus diperketat. Pasukan khusus mulai ditugaskan untuk mengamankan titik-titik strategis. Mereka bisa kalah dalam diplomasi, tapi mereka tidak akan berhenti mencari celah untuk menyerang kita, ujar seorang komandan pasukan elit. Di bawah langit malam, kapal-kapal perang Indonesia tetap berjaga, mata mereka tidak berkedip sedikit pun dari batas wilayah yang telah dipertahankan dengan susah payah. Di Kuala Lumpur, di tengah kota yang penuh dengan kerusuhan dan kebencian, Perdana Menteri Malaysia berdiri di depan jendelanya. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan di kursinya, tetapi satu hal yang pasti, Malaysia tidak akan melupakan ini. Dan di sudut pikirannya yang terdalam, ia bersumpah, akan ada hari di mana Indonesia tidak lagi bisa